YouTube, YouTuber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya muliakan dan saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang sebesar-besarnya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya pada malam hari ini terkumpul berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat berupa umur dan waktu serta kesempatan, dan juga nikmat berupa kesehatan lahir dan batin, dan juga yang paling berharga nikmat hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu usaha kita pada saat ini ketika banyak sekali saudara-saudara kita, teman-teman kita, kerabat kita yang sakit dan juga meninggal dunia, maka salah satu usaha kita untuk bisa tetap diberi kesehatan dan mudah-mudahan juga ikhtiar berusaha agar lebih panjang umur
orang yang berusaha secara lahiriah, dan ini tidak disalahkan, untuk meningkatkan imun dengan cara mungkin berolahraga, mungkin meminum vitamin atau mengkonsumsi herbal. Tetapi ada yang paling dominan, yang paling besar efek dan pengaruhnya adalah ketika kita bisa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menegaskan bahwa fa'alaihi tawakkalu in kuntum mu'minin, dan hendaknya kalian bertawakal kepada Allah kalau kalian itu mukmin, kalau kalian beriman. Maka orang yang iman atau punya iman pasti punya tawakal. Dan kalau orang itu imannya kuat, pasti tawakalnya kuat. Maka kalau orang itu tawakalnya sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, efek atau puncaknya adalah dia akan mendapatkan ketenangan. Dan inilah yang paling dominan menyebabkan atau jadi sebab kita ini sehat dan juga banyak umur, yaitu biasakan kita tenang, biasakan kita happy atau bahagia, berusaha untuk bahagia. Dan sebaliknya, mayoritas orang drop atau bahkan sakit, bahkan meninggal secara sebabnya adalah yang paling dominan, yaitu kepanikan, ketakutan, dan kebingungan. Maka usaha kita untuk meningkatkan kesehatan, meningkatkan imun dengan cara meningkatkan iman kita. Maka dalam situasi pandemi kayak ini, jangan tinggalkan masjid. Disinilah salah satu tempat kita ini mendapat pencerahan, kita ini mendapat siraman rohani. Tidak perlu khawatir, ya bukan meremehkan, tidak perlu khawatir selama bank masih buka, masjid dan wilayah kita. Kalau memang berbahaya bagi nyawa, maka semua tempat akan berbahaya, dan kita akan tentunya juga dengan legowo akan meninggalkan masjid, kita beribadah di rumah. Tapi selama masih banyak tempat-tempat lain yang derajatnya jauh di bawah masjid masih berjubel orang, berarti aman. Sebenarnya gampang dan mudah dan tidak perlu diperdebatkan. Justru agar kita ini sehat, agar imunitas kita naik, harus meningkat iman. Masjid adalah sebuah sarana yang sangat kritikal, ya, bukan esensial saja, apalagi non esensial, tapi kritikal keberadaannya pada saat ini. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita hadir ke masjid, kita berusaha maksimal tetap menjaga kesehatan kita, protokol kesehatan, namun kita perlu memperhatikan terutama sisi batin kita agar selalu bisa tenang dan kuat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas tentang tanda-tanda kedatangan Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Saya mencoba mencari beberapa referensi, baik di dalam kitab para ulama maupun dari beberapa situs-situs berbahasa Arab dan juga sedikit bagian dari situs-situs berbahasa Indonesia. Hampir semuanya, mayoritas penjelasan tentang tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi itu masih rata-rata bersifat global. Sangat sedikit sekali penjelasan yang dikutip dari dalil-dalil, terutama dalam hadis Nabi SAW yang menjelaskan secara spesifik masih sedikit. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muncul pertanyaan bagi kita semuanya, sebenarnya apa fungsi dari kita mengetahui tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi
Yang pertama, pada saat ini pembahasan tentang akhir zaman merupakan pembahasan yang sangat menarik, sehingga banyak orang yang karena tertariknya tidak perlu memperdalam, tidak perlu mengorek-orek apakah berita yang disampaikan seseorang atau oleh seorang dari Ustaz, apakah perlu dikorek secara mendalam dalil-dalilnya atau tidak, yang penting menarik. Maka kita naikkan level kita berusaha bersama-sama, baik saya maupun panjenengan, berusaha mencari tahu tentang dalil-dalil yang valid, dalil yang sahih. Karena banyak juga bertebaran dalil-dalil yang tidak sahih disampaikan, sehingga targetnya adalah menyenangkan, membuat kita bahagia dan penuh harapan, tapi ternyata itu hanya PHP, ya. Jadi sudah menduga-duga, ternyata tidak. Maka kita perlu belajar. Sebagaimana ketika beberapa bulan yang lalu sebelum Ramadan datang sudah diisukan bahwa akan terjadi ad-dukhon, karena ada hadis yang menjelaskan bahwa kalau pertengahan Ramadan itu bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan, ya, dan itu hari Jumat, ya, Jumat bertepatan dengan 15 Ramadan, maka akan terjadi ad-dukhon, sehingga orang sudah siap-siap sebagian. Nah, ternyata tidak terjadi. Dan kalau kita mau mempelajari lebih dalam lagi, mau membuka kitab-kitab para ulama, mau belajar kepada yang berilmu, ternyata hadisnya adalah hadis yang dhaif atau palsu. Maka penting kita mempelajari tersebut agar kita tidak berharap dengan harapan yang kosong, seolah-olah itu sesuatu yang akan terjadi padahal dalilnya adalah tidak sahih. Maka kita perlu belajar. Ini yang pertama. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, yang kedua, kita perlu belajar agar tidak tertipu. Karena ternyata menurut catatan para ulama sudah ada puluhan orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Kalau kita tidak punya ilmu, bisa saja kita ikut mengakuinya. Bahkan bisa saja kita akhirnya membayangkannya. Kiranya Imam Mahdi, ternyata Imam Mukidi. Seperti begitu, ya. Apalagi Imam Akidi, kan? Saya Imam Mahdi. Nah, di sini pentingnya kita belajar. Ya, kalau nggak belajar, banyak orang yang mengaku Imam Mahdi. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, kita mempelajari tentang kedatangan Imam Mahdi dan tanda-tandanya. Kalau itu benar-benar kita ambil dari dalil yang sahih, maka itu merupakan penyegaran, pencerahan bagi kita dan menjadi salah satu kebahagiaan kita. Apalagi dalam situasi yang sedang sumpah, ya, seperti sekarang banyak orang sumpah, banyak orang yang hampir putus asa, apa ini menangis, ya, gitu ya. Masa kayak gini terus. Nah, dengan adanya kejadian-kejadian yang mana itu merupakan tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi, maka kita sedikitnya mendapatkan harapan-harapan, seolah kita saat ini itu sedang berada di gurun pasir yang sangat gersang, tidak ada air, lalu menemukan mata air, pasti senang. Nah, maka kita mempelajari itu adalah agar kita semakin besar harapan dan roja kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga semakin bersemangat dalam beragama ini. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di antara sekian banyak tanda-tanda kiamat yang ditulis oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga ayat Al-Quran, maka dari puluhan tanda-tanda kecil dan nantinya 10 tanda besar, secara umum mayoritas tanda-tanda kiamat itu adalah keburukan-keburukan, mayoritas. Tetapi mayoritas bukan berarti semuanya buruk. Ada di antara tanda-tanda kiamat itu justru kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kedatangan Imam Mahdi, ini adalah
hari kiamat. Bahkan itu adalah tanda pertama dan tanda besar kiamat. Ini tidak semuanya keburukan, memang mayoritas keburukan. Banyaknya fitnah dan banyaknya merajalelanya perzinahan, merajalelanya meminum minuman keras, banyaknya gempa bumi, banyaknya kedurhakaan kepada orang tua dan lain-lain. Tetapi tidak semuanya. Ada berita-berita begini. Contohnya adalah kedatangan Imam. Contoh yang lain lagi apa? Seluruh tahu yang bagus tanda kiamat. Tadi dibahas kan, yaitu mungkin ya bagi sebagian laki-laki jumlah perempuan 50 orang, laki-laki satu dua itu bahagia. Ya, belum tentu ya. Kalau istrinya tidak mengizinkan ya tetap satu. Walaupun wanitanya 50 kali lipat jumlah laki-laki tetap satu. Karena juga memang nggak bisa apa-apa disyukuri saja gitu ya. Cuman pertanyaan saya itu berita gembira atau berita buruk? Jawab masing-masing. Setiap orang punya pandangan berbeda-beda. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, tidak semua tanda kiamat itu sesuatu yang buruk. Termasuk datangnya Imam Mahdi ini sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu. Sampai disebut Al-Mahdi Al-Muntazar, yaitu Imam Mahdi yang ditunggu. Nah, pasti orang itu menunggu sesuatu yang dia sukai dan dia butuhkan, yang dia senangi pastinya. Maka diantara sekian banyak tanda-tanda kiamat yang paling dinantikan dan paling ditunggu oleh kita semuanya adalah kedatangan Imam Mahdi. Pada beberapa bulan yang lalu, pertemuan yang di Masjid Al-Mujahid juga, saya pernah menyampaikan tema tentang hadiah terindah di akhir zaman, di bagian akhir waktu. Ini sebagai langkah awal sebelum membahas lebih jauh. Pada kajian tersebut bagi akhir waktu, dan saya membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat An-Nur surat 24 ayat 55. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum diinahum alladzi irtadaa lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuuna bi syai'an wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman dan beramal saleh di antara kalian. Apa janji Allah? Ini formulasi sebagai prolog. Janji Allah itu ada 3. Yang pertama, Allah akan menjadikan kita sebagai khalifah, penguasa di atas muka bumi ini, sebagaimana orang-orang terdahulu menjadi khalifah. Yang kedua, Allah akan kokohkan agama yang Allah ridhoi, yaitu Islam. Islam menjadi agama yang tertinggi. Islam mengalahkan seluruh agama, seluruh pemahaman seluruh agama tunduk di bawah panji Islam. Dan yang ketiga yaitu digantinya rasa takut dengan keamanan. Ini tiga-tiganya sangat kita dambakan. Kekuasaan, kekokohan agama, rasa aman. Apalagi pada hari ini banyak orang takut miskin, takut bangkrut karena corona, takut sakit, takut mati, dan takut yang lain. Maka 3 perkara ini bisa saya jelaskan bahwa sebagian ulama tafsir menjelaskan bahwa janji Allah yang 3 ini sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Ini penafsiran kelompok pertama. Allah telah berjanji dengan 3 tadi, yaitu sudah diberikan waktu kemenangan Rasulullah SAW, terutama setelah Fathu Mekah. Sebagian ahli tafsir lagi mengatakan bahwa janji Allah itu sudah dipenuhi di masa Khulafaur Rasyidin, yaitu di zaman Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in.
dan di saat itu 30 tahun lamanya pemerintahan Bapak Presiden totalnya, maka janji-janji Allah yang kita tadi dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pendapat yang kami pegang, antara yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dan juga oleh para ahli tafsir masa ini, antaranya saya Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan bahwa janji Allah ini berlaku sampai hari kiamat selama terpenuhi syarat-syaratnya, yaitu diantaranya iman dan amal saleh, lalu bertauhid dan menjauhi syirik. Maka ketika itu dipenuhi, Allah akan memenuhi pula janjinya tersebut, dan itu berlaku sampai hari kiamat. Sehingga kalau kita memegang pendapat yang ketiga ini, berarti masih ada harapan bahwa kita kaum muslimin akan memiliki kekuasaan kembali dan akan dikokohkan agama ini dan akan diberi keamanan. Itu kalau disinkronkan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kedatangan Imam Mahdi, maka sangat pas sekali, karena beliau nantinya adalah seorang khalifah di mana Islam akan berkuasa, kemudian juga agamanya akan dikokohkan dan juga kedamaian akan merata. Makanya kedatangan Imam Mahdi itu sangat dinantikan dan sangat ditunggu. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saking antusiasnya dan begitu lama kita menunggu, sehingga setiap ada kejadian di dunia ini, terutama di dunia Islam, banyak orang yang berusaha menghubung-hubungkan dengan akan datangnya Imam Mahdi. Maka bisa jadi kita terima, bisa jadi kita tolak. Penerimaan kita karena itu bersesuaian dengan sunnah Nabi SAW, dan penolakan kalau tidak sesuai. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kejadian apapun yang terjadi di dunia Islam banyak seringkali dihubungkan dengan kedatangan Imam Mahdi. Maka tugas kita semuanya, benarkah ya semua itu atau keterkaitan kejadian itu dengan kedatangan Imam Mahdi? Mari kita bahas bersama-sama secara singkat, padat, dan mudah-mudahan manfaat. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada hari ini yang sedang hangat-hangatnya adalah pembahasan tentang apa Pak? Taliban. Taliban maksudnya pasukan Taliban, bukan Taliban itu. Ini benar-benar Taliban, karena banyak orang yang berusaha mengaku-ngakukan, tiba dibaca beritanya Taliban, ternyata cuma ban karet. Ini orang sedang serius ya, yang disampaikan. Kemarin juga saya baca Surabaya News telah temukan markas Taliban di Surabaya di Jalan Bibis. Lihat fotonya ban karet yang banyak sekali itu. Ini namanya iseng-iseng saja. Ya, kita belajar serius. Dan ini adalah masalah yang penting bagi dunia Islam ya. Kita ada saatnya kita bercanda, ada saatnya kita serius. Tapi jangan terlalu banyak canda. Lebih banyak serius kalau dalam hal masalah agama ini. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat kita ini sekarang sedang berat ya, ujian kaum muslim itu sangat berat, termasuk juga di negeri kita ini dengan pandemi, dengan banyaknya masjid yang sepi, banyaknya majelis ilmu yang berhenti, banyaknya ulama yang meninggal, banyak ulama yang ditahan, sebagainya. Ini banyak sekali kesedihan-kesedihan kita. Dan ketika tiba-tiba mendengar berita di luar dugaan, sebenarnya sudah kita tahu bahwa pasukan Amerika dan NATO sudah bertahap ditarik mundur, tapi kita tidak menyangka ternyata secepat itu Allah memberikan kemenangan kepada Taliban. Sehingga dengan kejadian ini banyak sekali bermunculan, apakah itu berupa poster, video ceramah, atau tulisan-tulisan yang mengatakan bahwa pasukan Imam Mahdi yang disebut sebagai pasukan Panji Hitam itu Taliban. Sering banyak belajar. Nah, saya di sini menyampaikan bahwa apa yang disampaikan dalam poster tadi, dalam tulisan tadi, dalam dalam ceramah-ceramah agama, pada intinya itu bisa benar dan bisa salah, karena belum ada tanda-tanda yang detail tentang apa yang ada kaitannya dengan Imam Mahdi. Makanya kita belajar dulu.
Kalau kita hanya memperkirakan, silakan boleh. Tapi memastikan ini pasti ya, kita perlu tanyakan lebih detail lagi apa dasarnya memastikan bahwa mereka adalah pasukan yang akan menjadi pengawal setia atau pendukung awal dari Imam Mahdi. Bisa ya, bisa tidak, bisa mereka atau bisa orang lain. Nah, ini yang perlu kita pahami. Bukan kita 100% menyalahkan poster atau ceramah-ceramah itu, tidak. Tapi yang ingin kita bahas adalah bagaimana sebenarnya kejadian-kejadian pra datang Imam Mahdi. Sebelum datang Imam Mahdi itu ada apa saja. Kalau nanti mengait-ngaitkan itu bisa benar, bisa salah. Karena kita belum tahu pastinya sebelum benar-benar apa yang Rasulullah nubuahkan diberitakan itu terjadi, kita masih misteri, masih tanda tanya, hanya memperkirakan. Intinya boleh silakan memperkirakan, tapi yang tidak boleh memastikan sebelum benar-benar terjadi. Karena ketika itu salah, banyak efek buruknya kepada Islam itu sendiri. Seperti berita tentang bukhon, nah, orang sudah pada siap-siap, ternyata nggak terjadi. Sebagian orang terutama musuh Islam akhirnya melecehkan Islam berbohong. Mana nggak terjadi? Nah, jangan sampai jadi bumerang bagi kita semua. Artinya pada saat ini satu, ilmui, kita belajar bersama. Yang kedua, lebih banyak sementara ini wait and see, tunggu dan lihat. Kita dengarkan fatwa para ulama yang menggali sumber-sumber dalil yang valid, yang diambil dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya tidak terlalu banyak membahas tentang profil dari Imam Mahdi. Ini sudah sering dan juga sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu. Namun di sini lebih pada apa yang terjadi sebelum hadirnya beliau Imam Mahdi tersebut. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya kutip dari salah satu kitab saja, yaitu kitab Asy-Syiratus Sa'ah, di halaman yang ke-216, yaitu bab tentang Al-Mahdi. Di bab awalnya menjelaskan ismuhu wa sifatuhu, namanya, sifat-sifatnya, ciri-cirinya, itu saya lewati. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah beberapa kejadian yang akan muncul sebelum munculnya Imam Mahdi. Dan ini kita cari dari dalil-dalil yang sahih, insyaallah kita berusaha maksimal untuk mencari. Yang pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebuah hadis yang sangat populer, di mana hadis ini tercantum dalam Sunan Ibnu Majah. Di Sunan Ibnu Majah, yaitu pada Kitabul Fitan, ya, kitab tentang fitnah-fitnah, dalam bab khurujil Mahdi. Itu jilid 2 di halaman 1300 atau mungkin menurut hadis 1367. Jadi hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dan juga dalam kitab Al-Mustadrak itu Imam Hakim, jilid 4 halaman 463 sampai 464. Dan dijelaskan, sebelum saya jelaskan hadisnya, saya bacakan, kita jelaskan dulu aslinya hadis. Artinya kita gali tentang rawi-rawi hadis ini supaya kita bisa mantap untuk membahasnya dan memahaminya. Diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud dan Imam Hakim dalam kitab tadi disebutkan Sunan Abu Dawud dan juga Al-Mustadrak. Waqala, dan berkata Ibnu Majah, hadza haditsun sahihun ala syartis shaykhain. Hadis ini sahih atas syarat dua syekh, yaitu menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak meriwayatkannya, tetapi beliau mengatakan bahwa ada rekomendasi hadis sahih. Jadi tidak harus selalu bahwa kalau sahih itu harus riwayat Bukhari Muslim, tidak harus. Jadi riwayat lain. Tapi Imam Ibnu Majah mengatakan ada hadis sahihun ala syartis shaykhain. Hadis ini sahih ya, di atas syarat dua sahih, yaitu Imam Bukhari dan Muslim.
Wa wafaqahu al-Dhahabi, dan menyepakatinya Imam al-Dhahabi. Dia adalah seorang ulama besar ahli hadis. Itu murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Murid seperguruan dengan Imam Ibnu Katsir dan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Nah, apa isi hadis ini Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah? Hadis yang diriwayatkan dari Thauban. Thauban ini maula Rasulullah SAW, salah satu dari pembantu Rasulullah SAW. Beliau berkata, qala Rasulullah SAW. Bersabda Rasulullah SAW, yaqtatilu inda kanzikum thalathah, kulluhum ibnu khalifah, thumma la yasiru ila wahid minhum, thumma tatlu'u rayatu sud min qibalil masyriq, fayadrunakum qitlan lam yaqtu qawmun, thumma dakara syai'an la akhfadu faqala fa idza ra'aytumu fabayi'u wal habban 'ala thalji fa innahu khalifatullahil mahdi. Sebelum saya jelaskan kembali, ada kalimat fa innahu khalifatullahil mahdi. Ini nanti ada pembahasan sendiri. Saya artikan dulu. Rasulullah SAW bersabda, akan terjadi saling membunuh, berseteru berperang, akan saling membunuh 3 orang di sisi perbendaharaan kalian. Ini bentuk penjelasan dari para ulama sebenarnya yang dimaksudkan zikum itu apa. Maka ada penjelasan dari Imam Ibnu Katsir. Dia mengatakan wal muradu bil kanzi al madhkur fi hadha siyaq kanzul Ka'bah. Jadi yang dimaksud di sini perbendaharaan kalian adalah Ka'bah. Jadi akan terjadi satu proses, satu peristiwa saling membunuh antara 3 orang, dan kejadiannya di sisi Ka'bah, ini di Mekah, dekat dengan Ka'bah. Kulluhum ibnu Khalifah, ketiganya itu putra mahkota dari Khalifah. Ketiganya putra dari Khalifah. Namun tidak disebutkan nama-namanya secara detail, ya. Walaupun ada di antara para dai ustaz yang menyebutkan nama-nama itu, saya tidak berani memastikan. Bisa itu, bisa yang lain. Itu lebih aman, ya. Karena kalau kita memastikan kalau tidak terjadi, ya, tadi efeknya jadi bumerang juga bagi kita. Tidak perlu kita tunggu saja. Nanti kalau ada orang yang saling membunuh 3 orang dan 3-tiganya anak raja, dan kejadiannya adalah di Mekah, di Saudi Arabia, karena di sisi Ka'bah. Dan ini berita sahih dari Rasulullah SAW. Dan uniknya, tsumma la yasiru ila wahidin minhum, dan tidak ada seorang pun dari ketiganya yang menjadi penguasa. Rebutan tapi 3-tiganya tidak jadi. Wallah alam, apakah 3-tiganya terbunuh atau ada hal lain yang menyebabkan mereka tidak jadi. Kemudian setelah kejadian itu, tsumma tatlu'u rayatu sud min qibalil masyriq, maka kemudian muncullah raya, yaitu bendera-bendera panji-panji hitam, ya, dari arah timur. Nah, ini juga misteri. Misteri pertama sudah terjawab. Kanzikum artinya adalah Ka'bah. Jelas ini para ulama Islam mengatakan di sana tidak ada perbedaan mendalam. Adapun siapa nama-nama putra khalifah itu, wallah alam tidak tahu. Bisa jadi yang sekarang ini kalau kita teliti ada beberapa putra mahkota yang dianggap bahwa itulah nama-nama dari 3 putra khalifah. Wallah alam, saya tidak bisa memastikan. Kita tunggu saja nanti. Kalau ada 3 anak raja yang bertengkar, saling membunuh, terus nggak ada yang jadi semuanya, gampang. Kita tinggal tunggu aja. Tidak usah bingung-bingung memastikan. Tunggu saja. Karena kita yakin sekali dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Kemudian, nah ini juga masih misteri, akan muncul bendera panji-panji hitam dari arah timur. Disinilah butuh juga penjelasan sebenarnya timur yang dimaksud Rasulullah itu mana.
Kita coba buka Google Map atau buka Google dari Saudi Arabia, dari Madinah, itu arah timur itu mana? Itu banyak. Nah, tetapi Bapak Ibu jangan sekalian, di sini tidak dicantumkan, ada beberapa riwayat lain yang menjelaskan bahwa arah timur yang dimaksud Rasulullah SAW itu adalah dari Khurasan. Khurasan. Kalau kita gali kembali buku sejarah umum, bukan dalam sejarah Islam, bahwa nenek moyang orang-orang Khurasan itu berasal dari Iran paling timur, Iran ujung sekali, dan setelahnya. Kalau kita lihat peta, maka bagian timur Iran adalah Afghanistan. Coba dicek peta dunia. Kalau saya salah, jadi Iran dan Afghanistan timurnya. Nah, kalau para ilmuwan mengatakan bahwa Khurasan itu adalah Afghanistan, Uzbekistan, Tajikistan dan sekitarnya, itu ada yang disebut Khurasan. Maka memang masih terjadi perdebatan di kalangan para ulama timur itu yang maksud mana. Kalau saya pribadi menghubungkan dengan dalil-dalil lain bahwa Khurasan adalah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Karena sebagian ada bahkan yang menafsirkan bahwa timur itu dari Indonesia, di masa Indonesia. Padahal sebagian dari dan tidak ini menafsirkan. Terus dasarnya apa? Dasarnya mimpi beberapa orang Palestina yang bermimpi orang-orang Indonesia membebaskan Palestina. Walau saya tahu dari pandangan. Tapi yang jelas bahwa Royal Sud ini adalah bukan sekedar bendera, tapi panji-panji kita adalah sebuah pasukan. Nah, panjenengan pasukan mau buat pertanyaannya gitu. Apalagi kalau dikaitkan dengan hadis yang lain bahwa pembawa panji hitam ini tidak ada satupun dari negara di dunia yang mampu menghentikan lajunya. Tidak ada yang mampu menghentikan lajunya. Wallah alam, apakah itu di Indonesia? Tapi kalau berdasarkan hadis Nabi adalah Khurasan. Dan juga bahwa pembawa panji-panji hitam itu bukan orang biasa, mereka adalah pasukan elit. Karena tidak ada satupun yang bisa menahan laju mereka. Ya bisa jadi di masa depan mungkin kita bisa juga. Tapi kalau sekarang sementara ini masih elit, ekonomi sulit. Sementara ya. Faktanya ya kita belum punya kontribusi yang signifikan dalam bidang militer pada hari ini. Yang mungkin di zaman penjajahan Belanda dulu orang tua kita sangat luar biasa, pemberani dan juga perjuangannya sangat luar biasa. Ini nenek moyang kita ya luar biasa. Cuman nenek moyang kita juga terbagi, ada yang jadi pejuang, ada yang jadi pengungsi. Apa jangan keturunannya mana? Keturunannya para pejuang, apa keturunannya para pengungsi? Tidak tahu. Dan belum tentu sama antara kita dengan nenek moyang kita. Mungkin nenek moyang kita pengungsi, kita pejuang kita. Maka ini masih misteri. Namun gambarnya adalah dalam riwayat hadis bahwa yang masuk dengan Masyrik itu adalah Khurasan. Apakah itu pasukan Taliban? Saya tidak berani memastikan. Tidak berani memastikan. Kita tunggu saja. Kalau pasukan itu menjadi semakin kuat, kemudian tidak ada yang bisa menghalanginya, bahkan akhirnya nanti mereka akan menguasai Yerusalem. Itulah pasukan Panji Hitam. Cirinya itu saja kamu. Dan nantinya dialah yang mereka yang akan menjadi pasukan inti dan pasukan awal yang mendukung Imam Mahdi. Ini yang pertama. Dan pasukan ini akan berperang dengan satu perang yang tidak pernah mereka berperang atau tidak pernah berperang dengan cara perang yang dilakukan oleh kaum sebelum mereka, dengan pertempuran yang hebat sekali. Kita lihat. Kalau kita mengklaim saya tak bikin pasukan, kalau gitu bikin saja bendera hitam ya. Belum tentu juga. Kan banyak orang yang ngaku-ngaku seperti kemunculan ISIS pertama kali, wah ini kayaknya benderanya sudah masuk hitam. Tapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Maka jangan cepat-cepat menyimpulkan, kita tunggu episode-episode berikutnya. Namun yang jelas ada tanda-tanda lain yang itu semakin menjelaskan kepada kita bahwa kedatangan Muhammad itu semakin dekat. Kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Kemudian setelah itu Rasulullah menyampaikan
Fa idza ra'aitumu, ini dipotong hadis ini adalah yang dilompati, tapi pada kesimpulannya adalah bahwa pasukan Fajr itu akan membela mendukung Imam Mahdi. Imam Mahdi akan dibayar di depan Ka'bah Baitullah oleh 313 orang. Ada sebagian mengatakan bahwa pada saat itu orang ibadah haji sedikit sekali, sehingga yang bayar sekitar 313 orang. Apakah karena pandemi? Juga saya tidak tahu. Kalau dihubungkan kayaknya iya ya, di saat pandemi yang haji sedikit. Allah tahu. Jangan sampai kita tertipu dengan nanti tipuan orang-orang. Bisa saja nanti orang mengklaim saya Imam Mahdi kalau dibayar, ternyata teman-temannya yang bayar. Harus kita hubungkan terus dengan kejadian-kejadian yang disampaikan Rasulullah. Jangan cepat-cepat banyak menyimpulkan pada hari ini. Ya sabar, kita ikuti. Oh ada hadisnya terjadi juga kita centang. Ada lagi itu saja. Lebih baik begitu. Tidak segera khusus senang, tapi ternyata bukan. Santai mawar. Kalau kalian melihat Imam Mahdi, maka fabayyuhu, maka kalian baiatlah dia. Walau habwan ala salji, seandainya walaupun kamu harus merangkak di atas salju, datangi dia. Walaupun nantinya mungkin detailnya bagaimana cara baiatnya kepada beliau bisa saja datang dengannya, atau mungkin beliau keliling dunia mengambil kita, atau bisa dari delegasi yang dikirimkan belum menemui beliau, tidak masalah, itu teknisnya saja. Tapi yang pasti adalah perintah Rasulullah, baiatlah dia oleh kalian walaupun harus merangkak di atas sana. Nah ada penjelasan fa innahu khalifatullah al-mahdi, maka sesungguhnya dia adalah khalifah Allah al-mahdi. Nah di sini ada catatan kaki bahwa Syekh Nasruddin Al-Albani mengatakan al-haditsu sahihul makna duna qawlihi fa inna fiha khalifatul al-mahdi. Faqad akhrajahu Ibnu Majah min tariq al-Qamah an Ibnu Mas'ud marfu'an nahwa riwayat Utsman al-Thani. Wa isnaduhu hasan wa laysa fihi khalifatullah wa hadha ziyadah. Nah, jadi ada tambahan. Setelah kita intinya mentahrir hadis dari para ulama. Hadis ini kedudukannya bagaimana? Kalau tadi sesuai syarat Bukhari dan Muslim dan Imam Az-Zahabi juga sepakat, maka ulama hadis pada hari ini yaitu Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini maknanya sahih, hanya saja tambahan kata khalifatullah itu adalah tambahan yang palsu, tidak ada dalam kitab hadis. Dan juga secara hukum tidak boleh mengatakan khalifatullah, mengganti Allah, karena Allah tidak butuh pengganti. Jadi sebenarnya tidak bertentangan apa yang beliau jelaskan. Yang penting kata khalifah banyak dihilangkan itu saja. Secara isinya sama. Artinya Bapak Ibu jemaah sekalian, dengan beberapa penjelasan ini bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih dan bisa kita terima, kita yakini bahwa sebelum datangnya Imam Mahdi akan terjadi saling membunuh di antara tiga putra khalifah yang semuanya tidak menjadi khalifah, tidak derajat, tetapi justru Imam Mahdi yang akan diangkat dan dibayar. Kemudian munculnya pasukan yang membawa pasukan hitam dari arah timur, Khurasan, dan mereka akan berperang dengan model tempur yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, sehingga mereka akan menguasai Baitul Maqdis. Sebagai ulama mengatakan bahwa sebelum Imam Mahdi itu berkuasa akan kembali Baitul Maqdis menjadi milik kaum muslimin, dan di sana terjadi ada kekhalifahan. Ini pada pertemuan yang lalu sudah saya bahas bahwa khilafah ala minhajin nubuwah, khilafah di atas manhaj Nabi, itu ada yang mengatakan bahwa itu adalah kekhalifahannya Imam Mahdi, tapi ada yang mengatakan bahwa sebelum ada kekhalifahan Imam Mahdi ada kekhalifahan yang sebelumnya di Baitul Maqdis. Tapi pada intinya pasukan ini sangat hebat sehingga bisa Allah memberikan kemenangan kepada mereka dengan menaklukkan Baitul Maqdis. Saya lanjutkan sedikit lagi Bapak Ibu jemaah sekalian. Nah ini yang penting bahwa tanda-tanda lain kedatangan Imam Mahdi ini. Saya lompati di halaman yang ke-219. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, itu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Wa anhu, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ubasyirukum bil mahdi, aku beri kabar gembira buat kalian dengan al-mahdi.
yub'atsu 'ala ikhtilafi minan nas wa zalazil. Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan Imam Mahdi pada saat terjadi perselisihan yang hebat di tengah manusia. Wa zalazil, dan banyaknya kegoncangan. Di sini penjelasan banyaknya gempa bumi. Kalau kita termasuk orang yang aktif update berita dari BMKG, seringkali dalam sepekan bisa berapa kali di Pulau Jawa, selatan Persia Jawa, di luar negeri. Nah, maka kata Rasulullah, aku berikan berbeda tentang Imam Mahdi. Cirinya adalah dia akan diutus, maksudnya dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-ikhtilafi minan nas, ketika banyaknya perselisihan di tengah manusia. Di kedatangan beliau itu diawali dengan banyaknya sesuatu yang tidak mengenakan. Banyak sekali perselisihan. Baik perselisihan tingkat levelnya kecil sampai level yang tinggi. Ya, usahakan kita jangan terlalu sering banyak berselisih. Oh, masalah pilpres berselisih. Ini corona ini beneran apa tidak, berselisih. Masalah vaksin berselisih, vaksin berselisih. Ya, ini hal yang mungkin yang kecil tapi jangan dibiasakan. Karena walaupun sifatnya bercanda, kecil dikhawatirkan ada omongan kita, tulisan kita itu nanti salah, menyinggung temannya. Bukan kalau telah berfirman wa atiullaha wa rasulahu wa la tanazza'u, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya, dan jangan suka berbantah-bantah. Senangnya debat, bantah terus ya. Fala tanazza'u, jangan suka berbantah-bantah, baik dalam skala kecil maupun yang besar. Fataksyuru wa tadhhabu rihukum, karena dengan itu kalian akan gentar dan hilang wibawa di tengah kamu sekalian. Musuh itu lihat kita saling berdebat, saling bertengkar, buyut kakak, tawuran dewe. Jangan seperti itu. Kita kurangi atau bahkan kita hilangkan bantah-bantahan yang tidak. Tetapi memang faktanya perselisihan itu terus muncul antara pro dan kontra terus begitu. Maka pada saat itulah Imam Mahdi diutus, pada saat manusia banyak sekali berselisih. Wazalazil, dan banyaknya kegoncangan, yaitu banyaknya gempa bumi. Kemudian fayamla'ul ardu qistan wa adlan kama mu'inat juran wa zulman. Maka pada saat bumi ini dipenuhi dengan kezaliman, maka muncullah Imam Mahdi yang akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau pada hari ini banyak sekali kezaliman terus, itu tandanya Imam Mahdi sudah dekat. Walaupun kita tidak suka, walaupun kita sedih, insyaallah zalim itu bakal meninggal. Maka semakin banyak kezaliman, semakin besar, itu menunjukkan Imam Mahdi sudah semakin dekat. Kita berusaha maksimal untuk menghilangkan kezaliman itu, minimal menguranginya. Kita harus berperan aktif dalam membantu saudara kita. Kalau saudara kita melakukan, Rasulullah menyatakan unsur zaliman atau mazluman, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim maupun yang dizalimi. Bagaimana caranya? Rasulullah kalau menolong orang yang dizalimi jelas, tapi menolong orang zalim bagaimana? Caranya adalah dengan mencegahnya dari perbuatan zalim. Cuma kamu berbuatan mungkin zalim lagi cegah. Nanti kalau dimarahin, sampai kok berani melawan saya penjarakan ya. Kalau saya kan menolong. Katanya Rasulullah, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim maupun yang zalim. Saya kesini cuma mau nolong. Kalau nggak mau ditolong ya sudah, saya kan cuma yang nolong. Kalau misalnya mudah-mudahan ya segera ada perbaikan kezaliman yang terjadi, Allah hilangkan dan dipenuhi bumi dengan keadilan dengan datangnya Imam Mahdi. Jadi cirinya adalah selain yang pada hadis yang pertama tadi, dunia ini akan penuh dengan perselisihan, kegoncangan, gempa, kemudian bumi ini penuhi dengan kezaliman. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sangat global. Nanti kejadian-kejadian yang lebih rincinya adalah tadi seperti saya sebutkan, yaitu munculnya seorang lelaki dengan nama seperti namanya Rasulullah, nama ayahnya seperti nama ayah Rasulullah. Jadi namanya adalah Muhammad bin
sabda Rasulullah SAW. Bahkan ada ciri-cirinya secara detail dijelaskan dalam hadis. Di sini juga ada bahwa dahinya lebar, hidungnya mancung. Kalau yang seperti itu banyak. Tapi kan ada ciri-ciri yang lain. Gak semua orang yang dahinya lebar, hidungnya mancung pasti Imam Mahdi. Jadi harus kita wujudkan terus. Namanya Muhammad. Banyak yang namanya Muhammad tapi bukan Imam Mahdi. Bin Abdillah banyak juga. Ayahnya Abdullah, ayahnya Muhammad. Ya. Kemudian juga ada ciri-ciri lainnya, yaitu harus dari keturunan Quraisy, dari keturunan Hasan bin Ali. Hasan bin Ali bukan dari keturunan Husain, sebagaimana klaim dari orang-orang Syiah. Dan ada kejadian-kejadian pada saat kemunculannya di Baitullah oleh 313 orang. Kemudian dia akan dikejar oleh pasukan Arab, ya. Kemudian pasukan itu akan ditenggelamkan di daerah padang pasir yang bernama Baidah. Lalu Imam Mahdi akan dibunuh oleh pasukan yang membawa panji hitam. Dan pertama kali yang dilakukan adalah memerangi yaitu Jaziratul Arab, setelah itu memerangi Persia. Jadi ada 4 perang yang akan dilakukan oleh Imam Mahdi yang paling besar selain perang-perang kecil. Yang pertama perang melawan Jaziratul Arab, ya, Allah alam negara-negara yang mana yang diperangi. Yang kedua melawan Persia, melawan Iran. Yang ketiga melawan Bani Asfar, itu Eropa atau Romawi. Ini paling besar. Yang terakhir perang melawan Dajjal dengan pasukannya yaitu 70.000 Yahudi Asfahan. Itu di samping perang-perang yang kecil. Dan masih ada perang-perang lainnya, termasuk di dalamnya ada penaklukan Konstantinopel dan juga nantinya akan menjadikan Syam sebagai benteng terakhir di akhir zaman bagi kaum muslimin. Ini gambaran secara umum tentang apa yang terjadi sebelum kedatangan beliau dan kemudian ciri-ciri beliau serta apa yang beliau alami. Maka Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kesimpulannya adalah kita pahami, kita perdalam hadis Nabi, kita yakini, kemudian kita tunggu apabila memang ciri-ciri tersebut muncul, maka kita yakini. Tidak usah tergesa-gesa